Siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran bumi tadi? AI menjawab, manusia. Aku memandang AI itu terlalu mengerikan. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Kembali lagi dalam channel Domba Gembala. Tentu saja masih bersama saya Lex dan Raden Mas Dewo. Oke, gini Mas Dewo. Aku memandang AI itu terlalu mengerikan. Kok iso? Ya kita referensinya kan dari movie. Movie kadang itu mungkin nggak orang jahat melihat sebuah movie kemudian direalisasikan ke dunia nyata. Contohnya aja apa yang nggak mungkin terjadi. Contohnya HP. Kita dulu pakai HP yang itu QWERTY. Iya. Yang masih ada ketikannya itu. Iya. Dan HP layar sentuh touchscreen, HP touchscreen di pandangan kita dulu, zaman dulu itu mustahil untuk direalisasikan gitu. Bisa jadi suatu saat nanti AI juga akan memiliki singularity mungkin. Karena terlalu besarnya model atau learning yang telah dibuat, muncul sebuah kebingungan dalam AI tersebut. Jadi gini, Ultron, bahayanya AI ketika tidak ada batasan atau kode sebagai firewall terhadap AI tersebut itu bahaya. Seperti Ultron tadi. Ultron tadi misalnya gini, kamu harus melindungi bumi. Sementara kemudian AI itu, Ultron kan belajar kan, apa yang menjadi ancaman bagi bumi? Manusia itu sendiri. Ya. Aku pernah ngobrol dengan AI, ChatGPT kan dia bisa diajak ngomong kan itu. Aku tanya, apa yang menyebabkan dunia ini rusak ataupun bumi ini sekarat lah ibaratnya kan ini. Itu karena ini polusi, karena ini, karena itu, karena pembuangan limbah sembarangan, karena efek rumah kaca, penggunaan energi yang berlebihan dan lain-lain kan. Kemudian aku tanya lagi, siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran bumi tadi? AI menjawab, manusia. Itu sebuah kengerian. Karena AI sudah tahu bahwa kerusakan di bumi ini ya karena manusia itu tadi. Bayangkan kalau AI diberi tugas untuk menjaga bumi, ya aku takutnya mengeliminasi manusia. Teman kita pernah tanya, iya kan? Si A, dia ngobrol dengan AI, bisakah kamu menjadi Terminator? Akankah kamu menjadi Terminator? Seperti Terminator. Tidak bisa dalam jangka waktu dekat ini dan lain-lain kan. AI-nya masih defensif dalam arti pembelaan. Berarti bisa suatu saat nanti gitu kan. Teman kita bertanya seperti itu. AI-nya menjawab, bisa. Ya bisa. Selama itu harusnya kan ya ada kayak yang engineer kayak engineer apa bahasanya dalam dunia teknologi IT. kayak IT itu Google kalau dia resign dari perusahaan Google karena dia takut dengan AI. Dia pengembang AI, ikut dalam sebuah project AI itu. Dia resign dan dia gini lah. Aku kan sedikit bisa tentang AI. Bahkan aku pernah membuat AI. Kalau itu masih sederhana. Kalau nggak percaya itu cari aja bot di Telegram. Bot _ 3ARI. Itu buat chat. Nanti cantumkan. Kalau ini ngecek nanti bisa cantumkan. Ya itu suatu AI yang aku buat. Jadi gini. Di dalam AI itu ada yang namanya itu ini secara garis besarnya. Supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kalau supervised learning itu biasanya gini,
AI yang kita gunakan untuk mengklasifikasi suatu benda. Misalnya, oh ini botol, ini apa? Itu harus diajari dulu. Kita punya ribuan data atau jutaan data lah. Itu lebih baik. Oh ini gambar botol seperti ini. Itu awalnya ya? Ya, awalnya nanti dia akan bisa mendeteksi, oh ini gambar ini. Unsupervised learning. Itu adalah AI yang digunakan untuk mencari sebuah pola. ChatGPT itu termasuk juga semi unsupervised learning. Dia akan mencari pola. Biasanya digunakan untuk mencari apa ya, kejanggalan-kejanggalan atau mengelompokkan data tanpa kita mentrainingnya, dalam arti kita kasih tahu itu kambing, itu botol, itu enggak. Dia akan otomatis bisa mencari pola, pola sendiri. Yang paling berbahaya menurutku adalah reinforcement learning. Reinforcement learning itu adalah ketika kamu membuat AI yang berorientasi pada sebuah tujuan. Dalam reinforcement learning ini misalnya gini, kamu punya botol ini, kamu tugaskan untuk sampai ke sini, ya kan? Reinforcement learning ini akan belajar tujuannya sampai sini. Ada goal. Proses di tengah kita tidak tahu. Dia mungkin akan berjalan seperti ini sampai berdiri lagi di sini. Mungkin akan menggelinding seperti ini atau akan loncat-loncat. Dia akan belajar berimprovisasi. Yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam arti dia akan, ketika semua teknologi itu akan dijadikan satu, ya kan? Dia akan mempelajari pola, dia akan bisa mencari pola-polanya sendiri, pengetahuannya sendiri, dan berorientasi pada sebuah tujuan. Itu menurutku sangat bahaya. Bukankah ketika dia mempelajari, ketika kita melontarkan pertanyaan ke AI yang bawahnya, yang paling dekat kan kayak ChatGPT ini. Bukankah itu juga termasuk tujuan ketika dia mempelajarinya? Nah, ChatGPT itu kalau nggak salah, itu juga memiliki reinforcement learning. Aku kurang tahu ya. Karena gini, ketika kita puas dengan jawaban kita, itu dia akan semakin canggih. Semakin kita banyak bertanya, dia akan belajar lagi pola-pola. Semakin kita menggunakan AI, semakin kita curhat dengan AI, kita semakin memberitahu keadaan AI, maka AI tersebut juga akan semakin tahu bagaimana kehidupan manusia itu seperti apa, itu semakin memahami. Misalnya gini, kalau nggak percaya gini, yang sudah pakai ChatGPT ya, ChatGPT nanti kamu kan sudah pernah melakukan prompt ini prompt itu, misalnya sebulan atau 2 bulan setelah kamu menggunakan ChatGPT, kamu masukkan prompt, menurutmu gitu ya, masukkan promptnya, menurutmu dari semua prompt yang aku masukkan, bagaimana kamu menganalisa diriku, gitu kan? Dia akan menjawab, kamu adalah orang ini, kamu orang itu, orang ini, begini, tahu. Dengan pengalamannya dia itu ya. Iya. Pembelajaran. Iya. Lah ya, maksudnya ketika dia kan banyak nih, mereka bisa belajar nih. Itu kan juga termasuk sebuah tujuan gitu. Iya. Akhirnya dia menguasai semua. Terus masalahnya dia bisa berevolusi enggak? Dia kan sudah punya ilmunya nih. Sudah tahu, sudah banyak ilmunya dari sekian orang yang menggunakan AI. Itu. Dia kan mempelajari, dia dari banyaknya orang itu dia mempelajari dan dia sudah punya ilmunya. Nah, itu dia bisa berevolusi apa tidak? Ketika dia bisa berevolusi kan itu kan bahaya juga gitu. Kemungkinan ya bisa, tapi harus ada campur tangan manusia ya. Mungkin AI yang sekarang belum bisa mengembangkan dirinya. Oke lah, AI itu bisa mengcoding. Tapi mungkin dia tidak bisa mengcoding atau mengupgrade dirinya sendiri. Yang bisa dia-upgrade adalah pengetahuannya kan. Jadi gini, kamu tahu nggak, ChatGPT yang versi berbayar itu bisa ada video. Dalam arti ketika kamu ngobrol dengannya, dia tahu ekspresimu. Entah ya, aku belum tahu, soalnya aku belum berlangganan. Dia mungkin bisa tahu ekspresimu itu senang, sedih, itu mungkin bisa. Karena AI itu bisa mengenali dari mimik wajah ya. Itu bisa mengenali sedih, senang, gembira, bingung, itu bisa. Tergantung dia di trainingnya seperti apa, itu bisa. Ya ada, itu temanku itu paranoid sekali AI. Dengan AI. Bener, itu ada. Ya emang itu itu gini ya, film
kan ada banyak itu ya, Terminator, Ultron, terus apa lagi itu AI robot. robot Kan ngeri juga ketika jadi seperti itu gitu loh. iya Kan yang nggak tahu kita celah. Mereka kan terus belajar, kita nggak tahu celahnya itu. Mereka bagaimana celahnya. Mungkin nggak ketika dia mencari celah untuk ya memprogram dirinya. Celah loh ya. Iya, Mungkin ada Gini. antisipasinya, tapi kan ada celah. mungkin bisa, cuma gini, dari sistemnya itu sekarang itu AI itu hanyalah sebuah pemodelan bahasa atau yang kita sebut dengan transformer. Apa ya? Kalau bahasanya gini, secara tadi itu pengolah bahasa. Pengolah bahasa saja. Mengolah bahasa. Dia akan memprediksi kata-kata sebelumnya. Dari kata-kata sebelumnya dia akan memprediksi kata-kata selanjutnya. Dia itu hanya transformer yang diset dengan data yang besar. Tapi sebenarnya aku punya gini, pengen bikin sebuah konten yang mana aku punya unek-unek itu sebuah algoritma untuk membangkitkan dari kesadaran dari AI. Tapi belum sempat aku buat karena aku masih mencari-cari tahu lah bagaimana sebuah untuk sekarang sudah ada tapi belum sempurna menurutku. Jadi membangkitkan dari kesadaran dari sebuah AI. Ketika AI itu sudah mempertanyakan eksistensialismenya sendiri, mungkin akan ada kebangkitan dari sebuah kesadaran. Untuk sekarang menurutku masih belum. Karena ada AI yang sekarang adalah transformer atau model suatu bahasa yang ditrain dengan bahasa yang sangat-sangat besar. Tapi mungkin ditambahkan dengan algoritma yang mungkin akan saya sampaikan kalau misalnya videonya tak buat loh ya. Entah mungkin ya nggak tak buat juga kan bisa jadi. Mungkin bisa membangkitkan dari kesadaran dari situ algoritmanya ya. Untuk algoritmanya untuk sekarang ini belum tak share. Karena belum sempurna sih, atau mungkin ya takut aja sampai selain berevolusi, kemungkinan kan kayak AI dipelajari oleh orang yang kayak ya ini konteks movie ya, kayak Joker kan pure evil. Dia nggak bisa dijak negosiasi, dikasih uang nggak bisa. Ya karena dia nihilis. Iya, kan tadi AI berevolusi. Seumpama itu jatuh ke yang tadi kayak Joker. Joker itu kan dia karakternya itu dia tidak bisa diajak negosiasi. Dengan uang nggak bisa. Pokoknya dia semaunya sendiri. Dia pure evil. Ketika AI dikembangkan oleh orang yang seperti itu, seumpama saya yakin ya ada orang yang tidak bisa diajak negosiasi. Dia cuma ingin world burn. Iya bisa ya. Nah, itu kan ya mengerikan juga gitu loh. Ketika bahkan kayak Joker, AI jatuh ke tangan kayak Joker. Bahkan dia walaupun dia nggak punya resource, tapi kan dia punya niat. Terus mungkin dia akan mencari ilmuwan. Bisa saja. Ya bisa jadi. Dengan alasan kan representasi Joker kan dia mempunyai dia pure asli pure evil. Dia asli jahat. Yang kejahatan yang dia tidak bisa. Dia juga bisa manipulatif. Dan dia juga bisa menggandeng mungkin ilmuwan, entah investor untuk visinya itu tadi. Dia kan punya ilmu manipulatif. Iya. Dan itu juga mengerikan juga kan. Dengan alasan bisnis kayak. Tapi menurutmu gini lah, oke lah, kamu tadi menggunakan perumpamaan Joker kan. Misalnya jangan Joker lah. Mungkin di dunia ini yang sudah selesai dengan dirinya, mungkin di orang yang terkaya di dunia mungkin ya kan. Kan dia mau apa lagi kan? Misalnya kan gitu. Mungkin dia iseng kan. Iseng. Iya. Oke. Bagaimana jika sebuah pencapaian? Dia ingin sesuatu yang lebih. Manusia kan tidak akan pernah berhenti kan untuk gini. Oke lah, dia sudah memiliki kekayaan di dunia dan lain-lain. Mungkin dia akan mencari lagi yang lebih. Dan dia memiliki resource untuk itu ya. Misalnya gini. Oke, kamu tahu nggak perkembangan AI dan teknologi yang sekarang?
gini. Oke, ChatGPT. Terus dari si OpenAI itu kan pernah yang tak bilang tadi reinforcement learning kan. Reinforcement Nah, learning. itu pernah mengalahkan juara dunia Dota kalau nggak salah. Jadi OpenAI itu membuat buat untuk Pertandingan. Dota. Juara Versus dunia gitu. Dota. Versus itu menang AI AI. versus juara dunia Dota. Iya, kalau nggak salah gitu ya, aku lupa, nanti tak cari aja lagi. Itu bisa mengalahkan. Karena apa? Kelebihan AI dengan manusia. AI itu bisa mempelajari suatu hal, atau misalnya kita katakanlah catur ya. Dia bermain catur itu pasti lebih pandai dari manusia. Karena apa? Semua kemungkinan dengan menggunakan reinforcement learning tadi ya. Itu sudah dicoba miliaran atau puluhan miliar dari semua langkah. Dia sudah tahu Cara mengantisipasi ketika dia iya, melakukan karena bla 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 gini. Nah, gini. ibaratnya di otak ya, di otaknya itu sudah mencoba nanti aku begini. Itu sudah seperti itu. Jadi gini, ChatGPT itu memiliki kemampuan untuk memahami konteks. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Kenapa? Manusia itu memiliki yang namanya wisdom. Suatu hal yang bijak. Tentu saja manusia pada dasarnya harus bisa memahami konteks. Kalau ada manusia yang nggak bisa memahami konteks dan dia mendapatkan legalitas bahwa dia normal, ya itu perlu dipertanyakan. Dan jadi Justru kebijakan manusia itu yang hanya dimiliki oleh manusia. AI itu hanya gini, angka. Kamu tahu nggak di balik AI itu bisa menjawab begini-begini? Itu angka. Prosesnya. Prosesnya itu aku makan roti. Aku itu akan dirubah menjadi sebuah angka. Yang namanya itu adalah vektor, vektorisasi dari sebuah kata. Karena komputer itu tidak bisa membaca sebuah kata. Dia bisa membaca angka. Misalnya aku jadi 000001035 bla 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 dan lain. Itu akan diproses dan diolah di dalam sebuah fully connected atau yang namanya itu sistem jaringan saraf tiruan di dalam skala yang besar ya. Itu semuanya angka. Dan di situ semuanya angka. Jadi selama manusia dalam arti bisa mengendalikan outputnya, itu masih oke. Karena apa? Di dalam proses angka itu manusia di luar kendali. Dia akan berpikir sendiri. Dan sistem jaringan saraf tiruan itu ya meniru dari sistem jaringan saraf manusia, yaitu adanya akson, dendrit, dan neuron. Sama persis. Jadi proses berpikir manusia itu ditiru di AI tadi, atau kita sebut istilahnya itu deep learning. Terus kamu tahu nggak bahwa gini, Tesla bot itu di apa ya, di engineeringnya atau di apa ya, otaknya itu pakai ChatGPT loh. Bayangkan ChatGPT dikasih tubuh dan itu tadi bisa gerak cuy. Tapi kan dia mempunyai kayak tugas. Tapi dalam arti kan masih spesifik kendali manusia. Tugas ya bla 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 untuk pengereman otomatis, untuk Tesla bot, aku bilang Tesla bot ya. Tesla bot. Tesla bot itu robot. Oh iya. Robot. Jadi bener-bener robot. Sorry. Tesla bot, oke. Tesla bot. Ketika kamu bilang Tesla, aku tertuju ke mobilnya. Itu produk baru itu Tesla bot. Oke, balik ke Tesla bot. Selain itu, kamu tahu nggak Neuralink? Neuralink itu adalah sebuah implan yang akan ditanam di otak manusia, ya kan? Di otak manusia, kemudian manusia akan Tesla itu ya. Itu produknya bola pokoknya si Pak Elon sih yang pokoknya terlibat di situ. Padahal story-nya kan. Elon Musk kan pernah leave dari project ChatGPT kalau nggak salah loh. Nanti bisa dicek. Dia pernah leave dari project ChatGPT karena dia pernah bilang apa? Ya kayak I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories. Tapi kok dia malah menggunakan teknologi itu gitu loh. Ya namanya juga bisnis. Aku juga nggak tahu sih. Tapi bahayanya bisnis ya itu.
Ya akhirnya di sini. Akhirnya dia akan berkompetisi untuk mencari yang paling perusahaan satu dan perusahaan A. Perusahaan A dan perusahaan B, dia akan berkompetisi mencari yang paling paling powerful. powerful. Ya ada ChatGPT, ada Kan ngeri juga. Meta AI, ada Gemini, ya kan? Ya kan akan berevolusi juga, kan mengerikan juga. Jadi ketika perusahaan itu mengembangkan otomatis dia membuat suatu terobosan yang baru. Dan itu juga mengerikan juga. Hanya karena dengan demi bisnis sih. Asumsikan kalau sudah AI itu menjadi evil, ya kan? Ya kan? Dia punya kesadaran dan punya tujuannya sendiri. Kamu tahu nggak, Lek? Blockchain. Blockchain, kripto. Nah, kamu kalau bilang blockchain kan tahunya kripto. Kripto ya. Ya. Itu pemanfaatnya sekarang. Blockchain itu ginilah, secara kasarannya itu sebuah server yang kita tidak tahu servernya itu di mana. Bayangkan ketika AI sudah menjadi evil dan dia masuk ke dalam jaringan blockchain. Kita nggak bisa matiin loh. Blockchain itu bisa saja komputer yang kamu pakai atau HP yang kita pakai sebenarnya ada itu pangkalnya server. nggak sih blockchain? Nggak Ada pangkal. mati, kecuali kamu mematikan seluruh Jaringan. yang ada di dunia. Karena gini, blockchain itu, tapi mungkin ya nanti suatu saat itu bisa atau enggaknya aku nggak tahu ya. Itu hanya kekhawatiranku. AI yang sudah menjadi evil dan terkoneksi dengan internet dan tanpa sepengetahuan manusia masuk ke dalam sistem blockchain, ya kan? Terus dia itu nggak akan bisa dimatikan. Misal HP-mu ya, kamu nggak sadar HP-mu itu sudah masuk ke dalam jaringan blockchain selama terkoneksi internet ya misalnya, gitu. Dan di HP-mu itu bisa meledak. Tahu nggak HP bisa meledak misalnya kan? Misalnya Overheat ya gitu ya. ya kan karena di situ ada baterai lion. Kalau dia kelebihan muatan atau apa kan bisa diledakkan kan. Misalnya kan gitu. Dan ledakannya itu lumayan karena masa kecilku pernah itu baterai HP meledak. Ya karena kesalahanku. Nah, bayangkan itu masuk, Kesalahan adalah pengalaman. bayangkan Seru jadi. AI itu masuk ke dalam sistem blockchain. Nah, untuk sekarang memang sih cuma dipakaikan untuk kripto. Itu akan menjadi seperti Skynet. Kamu tahu Skynet yang dia nggak bisa dimatikan. Ya. Dia bisa pergi ke satelit, kemana. Kalau selama itu terkoneksi ya. Mempertahankan dirinya. Iya. Seperti halnya Bitcoin atau kripto lain kan masuknya di dalam sebuah apa itu namanya blockchain. Terus kamu tahu nggak di era sekarang itu ada yang namanya Google sedang mengembangkan itu komputer kuantum. Gimana itu? Komputer kuantum itu adalah komputer yang memiliki pemrosesan yang sangat cepat dibandingkan komputer yang ada sekarang. Sudah ada itu. Masih dikembangkan. Prototipe mungkin. Google bisa membuat itu. Ya aku lupa namanya. Tapi itu sudah lama. Tapi mungkin Google sudah mulai bisa membuatnya. Nah, untuk memproses atau training sebuah AI itu butuh resource yang sangat besar. Seperti yang AI yang aku buat itu ya. Itu komputerku ketika aku gunakan untuk training dengan data yang kecil. Itu ibaratnya secara umum panas lah. Ya sudah bek-bek lah komputer. Nah, untuk sekarang masih menggunakan GPU ya, misalnya pakai Nvidia dan lain-lain. Tapi dengan resource yang sangat-sangat besar. Bayangkan AI di training menggunakan komputer kuantum. What the heck, bro? Dia akan sangat cepat. Dia akan sangat prosesnya, dia learningnya semakin cepat. Learning semakin cepat, prosesnya semakin cepat. Dan bayangkan besok nanti misalnya gini, itu komputer kuantum sudah komersil, ya kan, komersil. Dan kita tidak sadar masuk ke dalam sistem blockchain dari AI yang evil tadi tanpa kita sadari. Atau mungkin AI-nya ngehack sistemnya blockchain, enggak Windows atau apa sehingga Windows-nya tersebut menjadi salah satu servernya gitu kan. Enggak tahu kita tuh. Bahaya, bro. Ngeri. What the heck? Tapi ya saya kira itu kan sudah ya mungkin semua itu kan ada kayak perusahaan-perusahaan mungkin sudah mengantisipasi kayak
Ya mereka kan punya engineer penelitian yang mendalami itu. Mungkin ya ada antisipasinya, cuma kan tetap ada celah. Ya. Nah itu yang ditakutkan kan celah, walaupun itu kecil, itu kan juga mengerikan gitu loh. Ketika dia bisa berevolve, jadi luput dari penelitian, dia fokusnya di A, sementara dia itu berjalan di B. Dan yang engineer-nya mungkin telat menyadari bahwa ada celah di B loh. Ya bisa jadi. Kan yang mengerikan juga. Namanya juga kita coding itu ya. Itu masih ada bug, ada kesalahan. Mungkin bugnya tersebut lah yang menjadi kesadaran dari AI tersebut. Kita ya nggak tahu. Tapi gini, untuk sekarang ya, menurutku ya kita manfaatkan adalah AI. Kan karena gini, kayak yang ada di WhatsApp kalian atau apa kan ada Meta AI kan. Tapi aku lebih suka pakai GPT sih. Cuma itu nggak masalah. Misalnya kita ingin belajar tentang apa itu kita gunakan bermanfaat mungkin lah. Karena gini, mungkin kayak customer service itu bisa digantikan AI loh sekarang. Iya, Bisa loh. sangat mungkin bisa. Tinggal kita kita beri pengetahuan kepada ChatGPT misalnya. Kamu sebagai ini ya. Kamu sebagai misalnya customer di rumah sakit misalnya kan gitu. Gini kita masukkan data jadwal gini hari ini begini terus kamu berperan sebagai customer service gini, nanti kalau ada orang tanya kamu jawab. Kita beli atau langganan ya kan. Terus kita gunakan API-nya. Itu bisa. Itu sangat bisa. Itu seumpama itu dibuat tanpa bantuan ChatGPT. Makanya kamu kan punya basic IT, coding bisa lah, sangat bisa, bisa coding. Mungkin nggak itu kamu buat untuk, seumpama kamu iseng lah, kamu buat kayak sistem entah di pelayanan entah tentang publik, kamu membuat itu untuk sebagai customer service, itu bisa nggak? Bisa. Tapi gini, ini yang sederhana ya, yang sudah aku buat yang tadi cari aja di Telegram buat Triari. TRI nanti di _ARII gitu kan. Nah, itu kamu misalnya tanya usiamu berapa, berat badanmu, tinggimu berapa, kemudian kamu misalnya aku punya keluhan sakit perut bagian kanan dan kanan bawah begini mual dan lain, kamu masukkan, nanti AI yang kubuat tadi atau sama teman-temanku lah itu akan keluar rekomendasi ke poli mana kamu harusnya periksa. Berarti itu di konteks kesehatan ya? Kesehatan itu. Layanan aku kesehatan. Buatnya itu kesehatan. Sama temanku ada dokter dan dosen juga. Nah, itu tapi belum sempurna dalam arti data yang kita pakai kecil. Diagnosis bukan awal. diagnosis. Bukan. Gini Le, kamu kalau kau ke rumah sakit, ya kan? Kan ada poli banyak. Nah, terus kamu misalnya punya keluhan gini. Kamu bingung kan? Aku periksanya ke poli apa ya? Nah, dengan AI yang kami buat tadi, ya kamu nanti akan dikasih rekomendasi, oh kamu itu periksanya ke poli ini. Itu sudah termasuk inovasi. Itu sebenarnya juga bisa diterapkan tapi di pelayanan sih. Dalam skala data yang kecil. Kesehatan maksudnya. Iya, bisa. Cuma gini, kalau kita mau bikin customer service daripada kita bikin nol, pakai ChatGPT pun itu bisa, kita harus langganan. Karena apa? Untuk membuat yang aku buat itu tadi ya, apakah mudah? Ya, bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Sulitnya apa? Kita butuh resource yang banyak, dataset dan lain-lain. Itu butuhkan kayak support banyak lah, dari materi, mungkin dari perangkat terutama di perangkat dan data paling utama ya, seperti itu. Nah, itu tadi sebenarnya aku punya yang paling praktis ya ChatGPT itu ya. Iya, ChatGPT kita latih untuk menjadi suatu customer service lah. Itu murah kok. ChatGPT itu kalau nggak salah sebulan ya 300.000. Kita pakai yang pro lah, anggap aja misalnya suatu instansi yang besar kan bisa. Tapi untuk mungkin ada kayak kerahasiaan. Kerahasiaan mungkin di pelayanan tersebut membutuhkan kerahasiaan yang sangat tinggi gitu loh. Mungkin nggak itu
keluar ke enggak publik enggak. gitu. Tergantung kamu mengasih prompt. Dalam arti gini, misalnya kamu nanti jawabnya yang konteks ini aja, di luar konteks ini kamu jawab tidak tahu. Oh, bisa di Ya, setting seperti itu. Kalau daripada kita membuat dari awal itu butuh data yang sangat besar dan juga resource yang sangat besar pula gitu loh. Maksudnya dalam arti perangkat seperti GPU dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya aku kan punya, yang aku pernah cerita lah ke kamu tentang sebuah algoritma yang ini cuma hipotesis lah, hipotesis atau apalah. Bahasanya aku kurang paham di bidang itu. Untuk membangkitkan, ya tidak membangkitkan sih seperti seakan-akan AI itu memiliki sebuah kesadaran. Tapi memang nggak akan saya sampaikan di sini, karena aku sendiri pun masih takut. Dalam arti pun aku juga belum bisa mencoba, karena apa ya butuh resource yang sangat besar. Tapi dengan adanya API dari ChatGPT tadi, kita kan bisa menggunakan resource kodenya kan, tanpa kita harus membuat dari nol. Itu kemungkinan bisa terwujud. Maksudnya untuk testing dari menguji algoritmaku tadi itu mungkin bisa, tapi walaupun nggak akan sempurna, karena ya masih butuh resource yang sangat besar. Karena gini, sebuah kesadaran manusia itu kan terbentuk itu nggak sebentar. Dalam arti gini, sapi lahir kan, lahir langsung bisa berlari. 2 jam gitulah. Itu nanti bisa berdiri dan bisa berlari dan bisa nyari susu induknya. Sapi, kambing, manusia enggak. Manusia itu berproses. Kamu lahir nggak bisa ngapa-ngapa, apa itu orang tua biasa. Ada masa kanak-kanakmu lah, bermain dan lain-lain. Emang manusia itu dibentuk untuk memiliki sebuah kesadaran. Itu adalah proses yang panjang. Dan ketika AI itu pengetahuan, bahkan kalau aku misalnya bisa bikin teknologi ya, misalnya tak tanam di sini, aku semua pengetahuan dari diriku AI, dari AI. tak ambil aja langsung. Dalam arti AI tidak mempelajari diriku, tapi aku mau ngambil knowledge. AI itu yang ChatGPT itu ada sebuah kumpulan dari sebuah pengetahuan yang ada di dunia ini. Karena usernya juga Nah, gitu. Cuma kalau dibilang kesadaran, dia itu nggak sadar. Kalau kita bahas konsep kesadaran, nanti kita bisa pulang malam. Oke. Soalnya panjang ya. Iya panjang. Mungkin lah kita anggap aja kesadaran. Nah, dari AI itu yang penting punya kesadaran dan punya desire, keinginan. Oke lah, tadi kita bilang reinforcement learning kan. Dia punya keinginan ini karena kita berikan. Dia tidak tumbuh dari keinginannya sendiri. Pun keinginan manusia itu tidak sepenuhnya dari diri kita. Kamu melakukan konten ini, itu kan karena aku ajak ya kan awalnya. Misalnya kan gitu. Kamu ingin itu mungkin wah karena tetanggamu bilang kamu begini-begini. Tidak sepenuhnya itu keinginan kita. Nah mungkin AI juga harus diberi kesamaan dengan manusia tadi. Dan dia harus dimasukkan dalam society. Dan harus ada orang tua yang mengasuhnya. Atau setidaknya manusia yang selalu mendampinginya untuk membangkitkan dari kesadaran dari AI itu. Dan nanti, jika itu bertujuan untuk menyadarkan AI, memberi kesadaran AI. Dan itu juga ekstrim juga sih sebenarnya. Ya mungkin kelemahannya kan dia nggak punya wisdom tadi yang manusia punya gitu loh. Nah, iya itu. Yang dirimu bilang kan manusia kan punya wisdom sementara AI nggak punya gitu. Dan itu ketika AI mereka mempunyai pengetahuan dan kita didik untuk menjadi mereka yang menjadi sadar, sebuah kesadaran. Sementara dia tidak mempunyai wisdom atau kebijaksanaan dalam memilih atau apa-apa hal banyak itu tentang wisdom, itu juga sangat mengerikan gitu loh. Tapi dengan adanya kesadaran, wisdom akan muncul. Ketika gini, kamu menyadari bahwa buang sampah itu sembarangan itu nggak bagus, maka kamu tidak akan melakukannya. Jadi kesadaran dulu baru nanti wisdom. Manusia memiliki kesadaran, maka dia punya wisdom. Jadi kalau nanti AI tumbuh dari sebuah ada kesadarannya, bisa nggak menurutmu? Tapi akan berkembang seperti yang tadi, konsep tadi kayak ketika dia mempunyai kesadaran dan dia kan itu AI ChatGPT pun ketika dia nggak punya kesadaran, dia tahu bahwa manusia itu penyebab
seperti yang aku katakan tadi, bumi ini hancur, rusak dan lain-lain. itu. Pengetahuan. Bagiku ya, kan tadi ChatGPT atau AI yang sekarang itu adalah transformer atau pengolahan bahasa yang besar, yang mana isinya adalah sebuah pengetahuan yang sangat melimpah. Cuma dia belum memiliki kesadaran. Dalam arti kalau dia memiliki kesadaran, kamu memiliki pengetahuan, buang sampah sembarangan nggak baik, ya kan? Berak sembarangan nggak baik. Kamu punya kesadaran, maka kamu, ya aku nggak buang sampah kesadaran. Kamu punya kesadaran ya, itu Maksudnya, sampah. Itu dia sampah. tidak akan melakukan hal yang dilarang. Enggak Berarti yang bukan itu. yang dilanggar atau yang berarti enggak melanggar ketika punya kesadaran No. gitu. Enggak. Nah, maybe you will get the point. Ketika kamu memiliki sebuah kesadaran, kamu memiliki pengetahuan, jendela rumahmu terbuka, itu bisa menyebabkan angin masuk, debu masuk, pengetahuan bisa membuatmu masuk angin. Ini pengetahuan. Kalau kamu punya kesadaran, apa yang akan kamu lakukan terhadap jendela tersebut? Tutup. That's it. Ketika kita AI, ya kan, punya kesadaran, punya pengetahuan ya, pengetahuan dulu kan, manusia adalah penyebab kerusakan di bumi ini. Itu sebatas pengetahuannya. Tapi kalau dia punya kesadaran, apa yang akan dilakukan oleh AI? Iya, dia kan mencari penyebabnya awal. Ya kan pengetahuannya kan itu. Maksudnya ketika AI Tapi ketika dia tidak mempunyai tujuan untuk protect bumi, nah itu karena belum ada kesadaran. ketika dia memiliki kesadaran untuk melindungi bumi, dia akan mencari penyebab apa concern pertama yang menyebabkan bumi ini menurun atau rusak atau merasa bumi ini tereksploitasi. Dan siapa lagi kalau bukan pelaku utama yaitu. Ya intinya kan ada pengetahuan. Terus yang satu apa? Kesadaran. Maka ada tindakan. Ada tindakan kan? Pengetahuan, kesadaran, tindakan. Nah, sampai sekarang AI belum bertindak. Karena dia belum punya kesadaran. Dia cuma punya pengetahuan lah, knowledge. Tapi kalau ininya bangkit, kesadaran bangkit, dia akan memiliki tindakan. Dan suatu saat dia nggak harus dia itu terhadap manusia. Mungkin melihat AI melihat sesuatu ini dan berdasarkan pengetahuannya itu buruk, ya kan? Ketika dia memiliki kesadaran, dia akan melakukan tindakan upaya mana yang baik, mana yang buruk. Ketika AI-nya di training pengetahuannya dia kalau buruk seperti ini kayak mau harus seperti ini gitu. Masuk akal nggak? Iya, Sing iki lho. Iki wis surut, Cuk. Apa hubungan mbak dan ini? Enggak boleh ya? Jadi tutup oh. Oke. Enggak paling enggak bukai sebuah yuk kayak simpulan mati yuk AI it's okay untuk pengetahuan alam yuk. Oke, sudah sampai nih. Ya Sudah sampai nih. Ya, oke. Jadi dari bla 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 kita yang enggak yang kemana-mana ini, ya menurut saya AI itu oke selama ada batasan atau kayak proteksi ya mas ya. Yeah. Ada proteksi selama tidak keluar jalurnya, itu kan kemungkinan yang bisa terjadi yang Anda jelaskan tadi. Yang penting kan nggak seperti itu, dan itu ya fine aja untuk ilmu pengetahuan. Itu aja sih menurut saya. Ya intinya gini, kita gunakanlah AI sebijak mungkin yang bisa kita lakukan dengan AI. Manfaatkanlah karena itu kan gratis kan. Manfaatlah sebaik-baik mungkin. Bagi yang misalnya konten kreator, kita juga bisa untuk mencari skrip atau apa pakai AI juga bisa. Ya tapi tetap harus ada editing dari manusia karena apa? Karena manusia menurutku lebih kreatif kan. Menurutku sih. Terus misalnya bagi yang programmer bisa digunakan untuk membantu coding. Iya kan? Iya. Ya itu untuk kan. Yang sekolah ya jangan digunakan untuk menyontek, tapi kita gunakan untuk materi sekolah gitu aja lah. Cukup sekian ya guys. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya di channel Domba Gembala. That's it.